怖的凶手。想的倒是挺美哈，还绝世。应该惊喜的夸我天资聪颖。你真是天资聪颖，不得穷小熊都是。怎么会出现在这里？啊，我们自己搜。不好！我要回报，你走开，我要治疗。你才能写？那你说？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Universe episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-7. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 6. Kemenangan Feng Hao dalam pertarungan jenius telah membuat beberapa keluarga menjadi tidak suka dengan keluarga Feng. Terlebih lagi tindakan Feng Hao yang telah berani melukai anak-anak mereka dengan begitu sadis. Sang utusan sekte iblis kegelapan tiba untuk mengobati Huku. Racun yang berada di matanya memang berhasil dihilangkan, namun penglihatan itu tidak akan bisa dikembalikan lagi. Inilah yang membuat kepala keluarga Hu menjadi begitu marah kepada Feng Hao. Sedangkan Feng Hao sendiri sedang mencoba meningkatkan kekuatannya, namun sayang sekali itu gagal. Di saat dirinya ingin kembali ke rumah, seseorang pun datang untuk menyerang dirinya. Kekuatan yang pria itu miliki terlalu kuat untuk Feng Hao hadapi. Bahkan dalam pertarungan tersebut, Feng Hao dibuat tidak bisa berbuat apa-apa. Feng Hao sadar jika terus seperti ini maka ialah yang akan dihabisi. Jadi Feng Hao mengambil risiko yang besar, yakni masuk ke dalam badai. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke sebuah tempat yang mana ternyata pembunuh yang sebelumnya mengejar Feng Hao adalah utusan dari kepala keluarga Hu. Ia menjadi begitu senang setelah tahu Feng Hao telah diterkam oleh badai besar. Sesuai perjanjian, kepala keluarga Hu pun akan memberikan bayaran atas apa yang telah pria itu lakukan. Dengan matinya Feng Hao, maka dendam dari Huku sudah berhasil ketua Hu selesaikan. Berhubung Feng Hao sudah meninggoy, maka sang utusan meminta keluarga Hu untuk segera bertindak memulai penyerangan kepada keluarga Feng. Hanya saja, ketua Hu tidak bisa bertindak dulu sebab penetua keluarga Feng memiliki ranah yang begitu tinggi. Jadi, tidaklah mungkin baginya untuk bisa mengalahkan penetua keluarga Feng. Sang utusan sudah tahu akan hal tersebut, jadi dirinya lah yang akan membantu mereka. Xin Ho berpindah kepada Feng Hao yang sedang pingsan akibat diterkam badai besar. Xin Ho pun berusaha untuk membangunkan Feng Hao, karena ia tahu saat ini Feng Hao hanya pingsan saja. Berhubung ia tidak kunjung sadar, alhasil Xin Ho pun memberikan pukulan manja agar bisa membangunkannya. Feng Hao yang baru saja sadar langsung kebingungan mengapa dirinya berada di sini. Xin Ho menjelaskan kalau tindakan Feng Hao terlalu gegabah. Andai saja ia tidak mempelajari obat Senong, maka sudah pasti organ dalamnya akan hancur. Feng Hao merasa kalau mereka telah berada di lembah Zil. Xin Ho penasaran berapa banyak orang yang telah Feng Hao sakiti sampai-sampai ada pembunuh yang ingin menghabisi nyawanya. Di tengah semua itu mereka pun dikejutkan oleh sebuah getaran yang tak jauh dari sana. Feng Hao agak panik karena bagaimanapun saat ini mereka tengah berada di lembah Zil, yang terkenal memiliki begitu banyak monster menakutkan. Xin Ho pun menjadi agak panik. Terlebih lagi, saat juga monster beruang iblis tingkat tinggi pun datang dan langsung melancarkan serangan kepada Feng Hao. Dalam pertarungan itu, Feng Hao sempat mengimbangi beruang iblis. Namun ia salah langkah yang membuat dirinya berhasil ditangkap oleh sang beruang iblis. Alhasil dirinya pun dilemparkan dalam jarak yang sangat jauh. Ini pun membuat Feng Hao sedikit kesakitan. Tidak berhenti sampai di situ saja. Beruang iblis juga kembali melancarkan serangan kepadanya dan benar-benar membuat Feng Hao terdesak. Kali ini kondisinya benar-benar tidak baik-baik saja. Xin Ho pun menanyakan kondisinya, yang tentu dia itu telah menerima cedera yang cukup banyak.
Terlebih lagi di pertarungan sebelumnya, Feng Hao juga telah menerima banyak luka. Jika terus seperti ini, maka Xin Hao yakin Feng Hao akan meninggoy. Jadi lebih baik yaitu meminta bantuan kepada saja. Namun Feng Hao tidak ingin selalu mengandalkan kekuatan Xin Hao, karena jika seperti itu terus, kapan dirinya bisa berkembang? Feng Hao yang tubuhnya dipenuhi oleh luka berusaha untuk kembali bangkit. Namun sepertinya itu terlalu sulit untuk bisa ia lakukan. Xian berpindah ke kediaman dari Feng Hao, yang mana saat ini ibunya tengah menyiapkan makan malam. Namun ia penasaran kemanakah anaknya itu pergi. Karena hari sudah hampir malam, sedangkan Feng Hao tidak kunjung kembali. Alhasil ibunya pun merasa begitu khawatir kalau putranya itu tengah dalam masalah. Sebagai seorang ibu, tentu saja ia mengenal baik putranya. Meskipun Feng Hao seringkali membuat mereka khawatir, namun dia memiliki keteguhan hati yang begitu besar. Jadi mereka percaya seberapa sulit hal yang dirinya hadapi, maka dia itu pasti bisa mengatasinya. Dan pada akhirnya ia akan kembali kepada keluarganya lagi. Kembali lagi kepada Feng Hao yang belum bisa bangkit. Ia tidak niatan untuk mati di sini karena masih banyak hal yang Feng Hao lakukan. Terlebih lagi, kedua orang tuanya sudah menunggu kepulangannya dan juga ada janjinya kepada Wang Xin yang harus segera dirinya tepati. Ketika beruang iblis hendak menggepreknya, Feng Hao pun bangkit, yang mana ini tentu saja mengejutkan Xin Hao. Sebab Feng Hao telah berhasil mengalami penerobosan. Dalam gini, kekuatan Feng Hao bisa dikatakan sudah seimbang dengan beruang iblis. Pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka berdua. Dengan kekuatan yang sekarang, Feng Hao sama sekali tidak kesulitan dalam menghadapi beruang iblis. Namun ketika mereka berdua sedang asik beradu tinju, Feng Hao berhasil unggul dan memanfaatkan kelengahannya itu untuk menyerang balik. Setelah berhasil membentalkannya, Feng Hao tidak tinggal diam saja. Ia kembali pergi ke arah beruang untuk bisa memberikan tinjuan manja kepadanya. Dan tinjuan itulah Feng Hao berhasil mengalahkan beruang iblis. Beberapa waktu pun telah berlalu. Saat ini Xin Hao tengah bersantuy, sedangkan Feng Hao mencoba untuk memulihkan dirinya. Karena bagaimanapun lukanya benar-benar parah. Hingga akhirnya Feng Hao pun bangun. Xin Hao pun mengajaknya untuk kembali, namun Feng Hao berencana untuk berada di sini lebih lama lagi. Setelah berhasil naik ke ranah Martial Master, Feng Hao baru ingin kembali ke kota Yulan. Xin Hao paham, namun di tempat ini terdapat begitu banyak monster. Jadi jika Feng Hao terus berada di sini, yang ada malah ia yang akan meninggoy. Namun justru banyak monster itulah Feng Hao berencana untuk tetap di sini. Karena dalam menghadapi monster-monster kuat, batasannya bisa diatasi dan mungkin membantunya menerobos ke ranah Martial Master. Xin Hao sudah tidak bisa lagi menghentikannya. Feng Hao meminta Xin Hao untuk menguji betapa hebat bakat yang dirinya miliki. Lalu memberikan dirinya beberapa teknik yang bisa Xin Hao ajarkan kepadanya. Namun Xin Hao tidaklah mau karena untuk apa juga dia memberikan sesuatu kepada Feng Hao. Namun ketika digoda dengan daging panggang, Xin Hao pun langsung berubah pikiran. Ia pun memberikan pujian kepada bakat hebat yang Feng Hao miliki. Jadi dirinya akan mengajarinya sebuah teknik tingkat menengah. Xin Hao bisa menjamin kalau teknik ini sangatlah hebat. Jika Feng Hao berhasil menguasainya, maka beruang kecil maupun beruang besar bukanlah lagi ancaman bagi Feng Hao. Sebuah gulungan pun dikeluarkan oleh Xin Hao, yang mana itu adalah pukulan guntur. Feng Hao langsung saja mencoba untuk memahaminya. Pukulan guntur mampu menyatukan gravitasi dan alam menjadi satu. Dengan pergabungan dua kekuatan itu akan membantu Feng Hao menciptakan momen yang sangat besar. Feng Hao mencoba untuk menerapkan pukulan pertama dari teknik pukulan guntur. Serangan yang dia lancarkan itu mengarah tepat di samping beruang iblis. Ini pun membuat monster itu ketakutan, apalagi ketika melihat pohon di sampingnya tumbang begitu saja. Beruang iblis pun mentertawakan Feng Hao karena tidak bisa menghabisi dirinya. Xin Hao meminta Feng Hao untuk lebih fokus dalam penempatan kekuatannya. Feng Hao paham dan kembali mencoba. Hal itu kembali membuat beruang iblis ketakutan karena serangan itu bisa saja menghabisinya. Alhasil ia pun mencoba untuk menjauhi tempat tersebut. Akan tetapi semua itu sia-sia saja karena pukulan guntur Feng Hao lebih cepat dari larinya.
Feng Hao yang telah berhasil menghabisi beruang iblis kini telah menjadikannya sebagai daging panggang. Xiao memintanya untuk hati-hati karena bagaimanapun daging monster memiliki tingkat racun tertentu. Tapi bagi orang yang bertubuh unik, daging monster justru tidak hanya cepat memulihkan stamina saja. Xiao penasaran di manakah cara Feng Hao belajar menghilangkan racun dari monster itu. Feng Hao tidaklah belajar, melainkan itu hanya terpaksa saja. Karena bagaimanapun tidak ada makanan di sini. Jadi jika ia tidak makan, maka dia itu akan mati kelaparan. Xiao hanya tertawa saja. Dan tingkah lakunya dan membuatnya menyadari kalau Feng Hao sepertinya memang cocok untuk menempuh jalan bela diri yang penuh akan tantangan. Nah, Feng Hao pun merasakan sesuatu pada tubuhnya. Ada semacam aliran panas mengalir di dalam darahnya. Apakah itu merupakan efek racun dari daging monster yang baru saja ia makan? Tapi Xiao tidaklah membenarkan hal tersebut. Mungkin nantinya Feng Hao akan tahu apa efeknya. 牙上药不仅，我怎么感觉是？总之不是坏事。 Di sisi lain, kepala keluarga Hu masihlah terus memikirkan putranya yang tidak kunjung bangun. Di sisi lain, kepala keluarga Hu masihlah terus melihat putranya yang tidak kunjung sadarkan diri. Ia lalu mengingat pemberian dari sang utusan sekte iblis kegelapan. Yang mana dengan hal itu, penetua dari keluarga Feng bukanlah tandingan dari kepala keluarga Hu. Kepala keluarga Hu berjanji akan membalas dendam putranya kepada keluarga Feng. Akan tetapi kita dibawa kepada Feng Hao lagi, yang saat ini lagi berkunjung di banyu terjun. Bagi Xiao, cara tercepat untuk menembus ranah Martial Master adalah dengan menggunakan cara lain. Jadi Xiao ini akan memberikan bimbingan kepadanya. Jurus kedua dari gerakan harimau ini dirinya perlihatkan, yang mana Feng Hao diperbolehkan untuk melatih hal itu. Di saat dia berlatih itu, dia harus mengatur napas masuk dan keluar dengan proses yang benar. Ini bisa membantunya berdiri dengan gerakan dan meditasi level tinggi, saling menyatu dalam kondisi ekstrim, dan juga membuat dia menyadari di mana batas kemampuannya. Dan melatih teknik kedua gerakan harimau itu, Feng Hao tidak hanya akan meningkatkan kesempatannya saja, tapi bisa mempercepat aliran energi Qi di dalam tubuhnya. Sehingga latihan itu akan menjadi lebih efektif dan efisien. 只能另寻出路，到自己的极限范围，锻炼的同时，修炼是保证脉。 Akan tetapi Feng Hao masihlah merasa ada yang kurang. Karena meskipun dirinya sudah menguasai teknik kedua gerakan harimau dan kekuatannya telah meningkat cukup pesat, tapi ia tetap saja belum bisa mencapai batas Martial Master. Xiao menegurnya agar menanyakan hal itu kepadanya. Ia pun memberitahu cara tercepat dalam naik tingkat adalah dengan menyerap energi dalam jumlah besar dan menjadikannya sebagai kekuatannya sendiri. Hanya saja apa yang dia katakan itu mungkin terlalu sulit untuk Feng Hao pahami. Di sisi lain ada seorang gadis yang sedang dikejar-kejar. Ia pun terpojok karena sudah berada di pinggiran tebing. Para perampok ini berada di ranah Martial Apprentice tingkat tinggi. Jadi mereka tidak akan pernah membiarkannya pergi hidup-hidup. Gadis ini tidak takut dan akan memberikan perlawanan kepadanya. Kembali kepada Feng Hao yang bingung harus mencari energi besar di mana. Terlebih lagi Xiao tidaklah mau memberitahunya. Sampai akhirnya mereka pun dikejutkan dengan suara petir yang tentu tidak bukan berasal dari serangan gadis tadi. Ia melancarkan serangan kepada para perampok. Untuk Xiao sendiri sudah tahu kalau petir ini adalah sebuah teknik dari seseorang. Padahal seseorang dengan elemen petir sangatlah jarang ditemukan. Feng Hao pun harus tersengat petir tersebut dan tenggelam ke dalam sungai itu. Untung saja dirinya yang hampir tidak sadarkan diri diselamatkan oleh gadis tadi dan langsung membawanya naik ke permukaan. Nah, ternyata petir tadi juga telah membangunkan makhluk yang berada di dalam danau itu. Kembali kepada Feng Hao yang mana pada akhirnya ia pun melihat gadis yang menyelamatkannya. Ia bernama Yan Xing. Ia berada di ranah Martial Pratikor tingkat menengah. Sayangnya mereka belum bisa tenang dulu sebab ada sebuah serangan yang langsung mengarah kepada mereka. Ini semua tentu saja berasal dari para preman tadi. Dan Yang Xing pun segera memberikan serangan balik kepada mereka. Ternyata orang-orang ini masihlah selamat dari serangan petir tadi. Tujuan mereka menyerang Yan Xing adalah untuk mendapatkan peta harta karun dari tangannya.
Karena jika ia tidak kunjung memberikan mereka, maka mereka pasti akan menghabisinya. Yansing tidaklah takut dan kembali memulai pertarungan di antara mereka. Di saat ia sedang sibuk, Xin Hao akhirnya sadar kalau gadis inilah yang memiliki teknik petir. Ia tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Feng Hao, karena sebelumnya dia itu telah diserang namun malah berterima kasih kepadanya. Kembali ke dalam pertarungan, tentu menghadapi 3 orang sekaligus bukanlah perkara yang mudah dan membuat Yansing terpojok. Di saat ia sedang terdesak itulah Feng Hao akan menyelamatkannya. Pada akhirnya, Yansing pun mendapatkan kesempatan untuk menyerang balik. Dan dengan bantuan Feng Hao, tentu dirinya tidak akan kesulitan dalam menghadapi perampok ini. Dalam sekejap saja, ia berhasil mengalahkan salah satu dari mereka. Sedangkan Feng Hao berhasil membuat kedua orang ini kewalahan. Akan tetapi Yansing memintanya untuk tidak melakukan pengejaran, karena para perampok ini memiliki jumlah yang sangat banyak. Lebih baik Feng Hao itu membawa dirinya pergi bersembunyi. Feng Hao paham dan bertanya kepada Xin Hao kemanakah mereka harus pergi, karena bagaimanapun tempat ini dipenuhi oleh begitu banyak monster. Xin Hao sepertinya tahu di mana tempat yang cocok, jadi dirinya pun mengajak mereka pergi, yang ternyata di balik air terjun terdapat sebuah gua tersembunyi. Jadi di sanalah mereka akan bersembunyi. Feng Hao sama sekali tidak tahu akan ada gua di situ. Xin Hao dan tawa liciknya pun meminta Feng Hao untuk melihat peta harta karun pada gadis itu, karena sepertinya itu berisikan begitu banyak harta. Akan tetapi Feng Hao melarangnya karena ia menyelamatkan gadis ini tanpa menginginkan biaya apapun. Tapi Xin Hao merasa itu adalah hal yang pantas, karena bagaimanapun itu adalah timbal balik yang bagus. Tetap saja Feng Hao tidak mau melakukan hal itu dan melakukan pengobatan kepada gadis ini. Nah, sepertinya Xin Hao yang kesal mencoba untuk menjahilinya. Ia memberitahu Feng Hao kalau gadis ini terluka cukup parah. Jika ia hanya mengobatinya dengan cara seperti itu akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi lebih baik dia itu biarkan saja dirinya mengambil alih tubuh Feng Hao dan mengobati gadis itu. Kekuatan yang begitu besar pun mulai keluar dari diri Feng Hao dan semua itu masuk ke dalam Yansing. Tentu saja apa yang terjadi membuat Feng Hao kelelahan dan dirinya pun pingsan tepat ke arah tumpukan indah dari Yansing. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.